Mungkin untuk yang baru pertama kali ketemu dengan saya, nama saya David Yusuf Parulian Hutahayan, dokter spesialis ortopedi, alumni dari Yogyakarta. Ya, saat ini saya bertugas di Balikpapan, utamanya di RSUD dan juga di Pertamina Balikpapan dan juga Medika Utama Mangga. Jadi nanti kalau ada yang main-main ke Balikpapan, boleh deh, tapi jangan jadi pasien ya. Oke, topik yang dipercayakan kepada saya pada siang hari ini adalah bagaimana cara cepat membuat diagnosis dari fraktur. Oke, yang pertama kita sedikit review ya. Semua bahan yang saya ambil pada siang hari ini saya ambil mayoritas dari buku Mekre ya. Jadi buku Mekre Orthopedic Trauma nanti bisa di-download aja PDF-nya. Ini bukunya cukup basic buat teman-teman yang masih GP dan ingin menambah sedikit lah tentang pengetahuan ortopedi boleh, atau yang ingin belajar untuk berikutnya lebih serius gitu. Jadi mungkin berminat di ortopedi, ini bukunya bagus banget dan cukup simpel. Oke, yang pertama fraktur itu sendiri seperti yang kita sudah ketahui ya, itu adanya break dari continuity of a bone. Kemudian saat kita menentukan fraktur itu, yang pertama kita harus tidak bisa kita ngeliat fraktur itu hanya sepotong aja. Jadi pertama kita harus lihat dulu dari etiologinya. Apa yang menyebabkan frakturnya ini? Traumakah? Ataukah ada misalnya di anak-anak ada child abuse? Ataukah misalnya sebuah pathological fracture? Itu. Kemudian yang kedua kita harus melihat morfologinya, gimana pola atau pattern dari fracture itu sendiri. Kemudian yang ketiga kita harus melihat bagaimana severity-nya. Terus apakah frakturnya kominutif, kemudian adakah kerusakan soft tissue dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya kita harus melihat lokasinya, di mana lokasi tulang yang terkena dan arah displacement-nya. Nah, yang pertama kita ngebahas soal morfologi fracture dulu aja. Ini mungkin teman-teman masih banyak yang masih sering bingung gitu. Apa sih bedanya kalau fraktur yang jadinya oblik, jadinya ada fragmen segitiganya atau yang kita biasanya sebut butterfly fragment atau segmental atau kominutif gitu ya. Nah, kalau pada fraktur yang oblik itu terjadi akibat bending force yang berakibat dari direct blow atau ada trauma langsung kepada tulang itu sendiri. Jadi misalnya si pasien itu jatuh naik motor membentur aspal. Itu yang paling sering sekali terjadi. Atau misalnya pukulan benda tumpul. Misalnya orang menangkis ketika dipukul pakai kayu. Terjadilah fraktur oblik di ulnanya, misalnya seperti itu. Ya. Nah, untuk yang kedua, yang ada wedge-nya, ada gambar segitiga itu yang di tengah ya, butterfly. Nah, itu bisa terjadi kenapa? Karena pada tension site itu dia masih menahan beberapa sisa gaya sehingga menyebabkan terjadinya ada sempalan tulang yang lepas dari bone itu sendiri. Jadi dia tidak murni direct trauma tapi lebih kepada tension. Sehingga masih ada tidak putus betul-betul satu garis tapi ada fragmen yang terlepas. Nah, pada fraktur yang namanya segmental itu kita bisa menemukan double. Ini biasanya high energy trauma, ya. Apa yang membedakan teman-teman tuh kadang-kadang di IGD masih bingung. Ini segmental apa kominutif ya? Intinya gini, kalau misalnya si frakturnya itu garisnya betul-betul berpisah dua-duanya, itu segmental. Seperti pada gambar yang paling kanan layar ya, dia ada garis fraktur di atas, ada garis fraktur di bawah. Nah, ketika dua garis fraktur itu tidak berhubungan sama sekali,
maka kita bisa katakan bahwa itu adalah segmental fracture. Ya. Tapi kalau dia masih berhubungan terus menjadi banyak-banyak serpihan, biasanya itu yang kita sebut sebagai comminuted. Nah, ini adalah gambaran fraktur lagi nih yang sering ditemukan tapi teman-teman suka bingung. Ada yang namanya fraktur spiral. Fraktur spiral itu dia gambarannya begini. Kita melihat dua buah garis oblik pada kita melihat satu garis oblik pada dua view dan itu berbeda plane gitu ya. Jadi di view AP kita udah ngeliat nih, kok ada garis oblik ya. Di view lateral, kok ada garis oblik lagi ya ke atas. Dan dua garis oblik ini itu yang membuat gambaran seperti spiral fracture ini. Kok bisa sih spiral fracture ini? Biasanya dia twisted, jadi terputer. Misalnya seorang pengendara motor kehilangan keseimbangan karena jalanannya licin, kemudian kaki kirinya mencoba menahan motor dengan kondisi motor masih berjalan. Biasanya kakinya ketinggalan tuh, dan dia akan muter. Terjadilah fraktur yang semacam ini. Kalau dia begitu cepat energi putarannya atau begitu besar benturannya sebelum dia twisted, dia bisa menyebabkan multifragmentari seperti gambar yang di kanan. Sehingga belum selesai dia muter, tensionnya sudah terlalu besar sehingga ada satu fragmen yang tersempal keluar. Itu contoh seperti gambar yang sebelah kanan. Ya. Oke. Kemudian ini juga, tapi mungkin agak jarang ditemukan ya. Tapi kalau sekalinya ketemu karena jarang tuh jadi bingung. Nah, pada spine itu kita biasanya menyebutnya sebagai infection fracture. Kapan kita bisa menyebut seperti ini? Itu biasanya ketika kondisi-kondisi di mana tulang itu sudah dia tidak bisa menahan lagi compression yang dia alami. Ya, biasanya pada burst fracture atau compression fracture di spine akibat misalnya jatuh dari ketinggian. Jadi ada axial loading yang begitu besar sehingga tulang-tulang aksial terutama spine itu biasanya kalah ya. Dan mungkin sedikit tips buat teman-teman, kalau misalnya ada pasien yang jatuh dari ketinggian dan kita curigain ini makanya bakal ada axial atau infection fracture nih, carilah di junction. Jadi kalau junction itu adalah perubahan segmen vertebra yang dari longgar ke keras atau dari keras ke longgar. Saya kasih contoh. Cervical 7 itu adalah perbatasan mulai dari leher yang nggak ada pegangannya nih. Leher kita itu kan nggak ada tulang apa-apa di depannya. Kepada torakal 1, yang dimana torakal 1 itu banyak banyak apa namanya? Banyak yang megangin gitu. Ada clavicular, ada ribs dan lain sebagainya. Kalau kita turun ke bawah lagi, pergantian antara yang rigid yang dipegangin oleh ribs tadi kepada yang lemah lagi di bawah, yaitu di lumbal 1 atau torakal 12. Itu lagi yang di bawahnya. Biasanya lumbal kelima kepada sakral 1. Jadi daerah-daerah junctional itu yang biasanya paling sering. Walaupun kadang-kadang kita pasti pernah ketemu lah ya pasien yang frakturnya di cervical 4 atau di torakal yang tengah misalnya. Cuman kalau jatuh dari ketinggian teman-teman cepat-cepat nyari di daerah yang junctional dulu. Gitu ya. Oke. Kemudian ada lagi yang namanya avulsion fracture. Nah, ini kadang-kadang yang suka nggak kelihatan sama teman-teman di IGD dan nggak tahu menyebutnya apa ini. Ya. Nah, pada gambar ini kita biasanya sebutnya ini Jones fracture ya, karena dia tarikan dari ligamen. Kemudian biasanya teman-teman bilangnya, oh ada fraktur dok di metatarsal itu saja. Tapi it's okay lah buat teman-teman yang di IGD, kita tetap hargai kalau bisa melihat
fracture-nya ya. Intinya fraktur avulsi itu gimana sih ketika terjadi fraktur pada tempat menempelnya sebuah ligamen atau tendon atau insersi apapun lah ya. Jadi semisal ada fraktur di insersinya Achilles tendon di calcaneus, itu bisa kita sebut sebagai avulsion fracture. Kira gitu ya. Oke. Nah, ini adalah fraktur yang biasa terjadi pada anak-anak. Yang di atas itu adalah buckle fracture. Nah, buckle fracture itu biasanya ada bending force ya. Pada sisi yang kompresi itu akan kelihatan dia buckling. Buckling itu kayak ketumpuk gitu. Jadi dia kayak kelipet di sisi yang compression. Jadi kalau kita mau saya kasih contoh pakai ada remote. Jadi kalau kita misalnya ada yang patah gitu ya, kalau kita force-nya ke bawah seperti ini, maka yang di sisi bawah itu adalah sisi compression. Gitu. Yang di atas ini adalah sisi tension. Jadi kalau kita kompres, dan ini kan anak-anak tuh masih elastis ya. Jadi kalau yang di bawahnya itu kegecet sisi periosteumnya dan sisi cortex yang di bawah, yang di sisi compressionnya, dia akan jadi buckle. Tapi begitu ditambah lagi sedikit force-nya, sehingga yang di bawahnya, sisi compressionnya menjadi buckle, yang di atasnya akan makin tertension lagi, makin sobek periosnya, korteksnya juga makin sobek. Nah, itulah yang kita bilang sebagai green stick. Tapi dia tidak total fracture ya. Nah, selain fracture, biasanya yang kalian temukan itu adalah dislocation. Ya. Nah, dislocation ini kita bisa artikan dua permukaan sendi itu kehilangan kongruitinya. Kongruiti itu apa? Jadi kesinambungannya. Jadi dia harusnya ketemu dengan bentuk yang cantik gitu ya, antara bulatannya humeral head dengan mangkoknya si glenoid fossa. Gitu. Kalau itu sudah tidak kelihatan di ronsen, ya itu kita bisa bilang sebagai dislokasi. Kemudian kalau subluxation, apa sih yang dibilangin sublux gitu? Kadang-kadang teman-teman juga bingung, ini dislokasi apa ini sublux? Kalau sublux itu dia seperti kehilangan posisinya tidak sama lagi di dalam joint. Artinya dia kayak kendor ke bawah. Jadi kalau dia ada dalam fossa glenoid itu, harusnya dia akan ketemu 100% dengan kepala humeral head-nya, ya, dengan caput humerus. Tapi ketika terjadi subluxasi, misalnya dia ada gangguan pada kapsulnya atau ada gangguan pada otot-otot bahunya, dia akan turun. Jadi kesannya itu si fossa glenoidnya cuma terisi separuh, gitu. Tapi sendinya masih di situ, gitu. Ya. Kalau pada pasien yang dislok itu biasanya sakit utamanya. Tapi kalau pada pasien subluxation, keluhannya biasanya kelemahan gerak, karena dia kan nggak efektif ya sendinya. Sehingga kalau pasien subluxation, keluhannya biasanya kok saya lemah, gerakannya nggak kuat. Tapi kalau di pasien yang dengan dislocation pasti kesakitan sekali. Nah, ini yang berikutnya adalah fracture dislocation. Ya, ini ya sudah jelas dari namanya, pada regio yang sama kita menemukan adanya kehilangan kongruiti dari permukaan sendi antara caput humeri dan juga fossa glenoid, plus terdapat fraktur. Biasanya dekat dengan lokasi sendi itu, seperti pada contoh ini di humeral neck-nya. Gitu ya. Nah, ini adalah cara menentukan location pada long bone ya. Sebenarnya nggak perlu sedetail ini, cuman teman-teman cukup tahu aja bahwa sebaiknya setiap long bone itu dibagi menjadi sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiga proximal, middle, dan distal. Ya. Kalau untuk aturan mengenai Muller box dan lain-lain, saya rasa belum deh kalau teman-teman yang
Tapi nggak usah segitunya ngafalinnya. Intinya teman-teman bisa ngebagi tulang menjadi 3 tempat, itu sudah cukup. Ya, sepertiga proksimal, sepertiga middle, ya, bukan medial, middle, dan sepertiga distal. Ya. Kemudian setelah location, kita harus tentukan juga fraktur itu dia terbuka atau dia tertutup. Ya, karena kita harus tentukan soft tissue injury-nya ada apa enggak, risk of infection, dan kita harus bisa planning treatment berikutnya. Ya, ini buat reminder aja, saya pernah tampilkan juga di tentiran yang lalu ya, Gustilo Anderson terbagi menjadi 3 ya, 1, 2, 3 ABC. Oke. Nah, jadi tadi kita sudah punya bekalnya udah berapa tuh? Saya balikin lagi ya. Kita sudah bisa melihat bagaimana morfologi dari fracture-nya, ya. Terus kita melihat juga tadi lokasinya dan close atau open. Ini udah cukup buat bekal utama dulu, ya. Jadi morfologi, lokasinya, close atau open. Nah, sebenarnya kalau yang buat tambahan lainnya, kita seperti yang tadi saya bilang ya, mekanisme injurinya itu seperti apa, berapa banyak energinya yang terlibat dalam apakah dia hanya kepleset dengan naik sepeda ontel atau dia naik motor dengan kecepatan tinggi, itu kan tentunya akan berbeda ya. Kemudian setelah injury itu apa yang terjadi pada pasien? Apakah pasiennya sadar penuh? Apakah pasiennya penurunan kesadaran? Kemudian setelah itu pasiennya bisa jalan nggak? Kemudian pasiennya mengeluhkan gejalanya membaik atau malah makin buruk. Ya. Kemudian juga kita terkadang harus tahu nih, pasiennya punya red flag nggak? Red flag itu apa? Misalnya pasien datang keluhannya nyeri pada panggul setelah jatuh dari tempat tidur. Itu pasiennya tampak kurus, kemudian sudah anemis, misalnya. Kita mungkin mencurigai dia punya penyakit kelainan sistemik yang lain gitu ya, yang mungkin menyebabkan kondisi patologikal kepada tulangnya. Gitu. Ya. Jadi ini bagaimana caranya mengakses fracture secara holistik ya. Nah, untuk pemeriksaannya yang bisa kita lakukan, yang pertama itu adalah selalu look, feel, move, dan melihat neurovaskular. Kalau dari look, kita ngeliat dulu tuh, pertama ada bengkak nggak? Kemudian ada luka nggak? Ya. Atau sudah kelihatan nih, sudah ada dari datang aja udah kelihatan kok tungkainya misalnya kelihatan sudah parus gitu, sudah kelihatan bengkok. Itu kita sudah bisa masukkan di pemeriksaan kita sebagai kecurigaan awal. Kemudian di feel kita melakukan pemeriksaan dengan melakukan palpasi pada limnya. Nah, kadang-kadang teman-teman harus sabar gitu. Jadi periksanya itu dari yang jauh. Kalau misalnya pasiennya mengeluh bahwa yang sakit itu adalah tibianya, tolong periksanya jangan langsung ke tibia, tapi mungkin boleh dipalpasi dulu dari hipnya. Sakit nggak Pak pelvisnya ya? Misalnya diraba dulu iliac wingnya. Sakit nggak Pak? Oh nggak. Oke, diraba turun ke paha, gitu. Sehingga pasien juga lebih nyaman. Gitu. Karena kalau langsung dipencet di tibianya pasti dia akan kesakitan. Ya. Nah, kemudian untuk move, biasanya kita meminta pasien untuk melakukan aktif dan pasif movement. Ya. Banyak sebenarnya fungsinya dari pemeriksaan move ini, karena kita bisa melihat apabila pasien itu bisa menggerakkan limb-nya dengan cukup baik, ya, artinya gangguannya mungkin ringan saja, gitu. Kalau dia tidak bisa menggerakkan
limb-nya, atau saat menggerakkan limb-nya kita melihat ada false movement. False movement itu artinya apa? Jadi ketika misalnya si tibia nih yang fraktur ya, kemudian kita minta pasien untuk berusaha mengangkat kakinya dengan melakukan hipnya diangkat Pak, diluruskan gitu. Tahu-taunya si tibianya jatuh gitu karena frakturnya. Nah itu kita bisa lihat sebagai false movement ya. Kemudian yang berikutnya neurovaskular. Yang biasanya kita lihat itu adalah distalnya ya. Selalu lihat distal dari lokasi fraktur. Jadi misal lokasinya di tibia, kita melihat di bawahnya. Jadi neurovaskular itu teman-teman coba dulu untuk meminta pasiennya bisa nggak merasakan sentuhan atau rangsang yang tajam. Ya. Kemudian baru setelah itu teman-teman bisa melihat pulsasi dari kalau di distalnya dari tibia berarti dorsalis pedis dan tibialis posterior. Nah, kemudian boleh juga ditambahkan kalau ada alat saturasi oksigen kita bisa melihat ya. Sehingga dari 4 poin ini kita tuh bisa nemukan nih. Oh dari look saya bisa nemukan pasien ini ada swelling. Kemudian saya ngelihat kok agak deformitas ya tibianya, kruisnya. Saya feel, saya lakukan pemeriksaan feel, saya palpasi di tibianya sepertiga tengah, itu kayaknya dia kesakitan banget gitu. Saya suruh gerakin, pasiennya kesakitan dan ada force movement. Jadi di tibianya tiba-tiba saya suruh ngangkat, tibianya jatuh. Nah, dari poin-poin yang sudah teman-teman periksa ini, teman-teman sudah bisa mengarahkan lebih pasti lah bahwa ini ada kemungkinan fraktur pada tibianya. Gitu. Ya. Nah, tadi pemeriksaan fisik. Sekarang kita melangkah kepada pemeriksaan radiografik. Nah, pemeriksaan radiografik itu adalah pemeriksaan tambahan. Jadi kalau bisa sih sebenarnya untuk efektivitas pelayanan, sebaiknya teman-teman bagus dulu nih diagnosis di pemeriksaan fisiknya tadi. Jadi kalau ragu-ragu tuh jangan terlalu banyak gitu. Jadi misalnya, aduh kok ragu-ragu ya, kayaknya ini frakturnya tibia atau frakturnya femur ya. Ah foto aja deh dari mulai pelvis, femur, tibia, semuanya difoto gitu. Kalau bisa dengan pemeriksaan fisik yang baik, teman-teman tuh sudah bisa menentukan nih, ah ini sih kayaknya tibianya yang fraktur, femurnya sih aman. So, sehingga lebih efektif pemeriksaannya. Pasiennya juga eh, apa waktu untuk pelayanan ke pasiennya juga bisa lebih efektif. Ya. Nah untuk pemeriksaan radiografi selalu diingat rule of two ya. Jadi rule of two itu adalah yang pertama kita harus punya two views. Jadi two views itu pada satu regio itu kita mengambil dua view. Jadi contoh pada gambar ini adalah ankle. Ankle itu minimal diambil dua view, yaitu AP ya, dari anterior dan juga dari lateral. Terkadang ada beberapa dokter yang minta view-nya mortis. Itu ada kebutuhan klinis lainnya. Tapi paling nggak dua view dulu. Ya, seperti juga di femur, di eh, apa namanya, di forearm misalnya, itu juga mintanya AP dan lateral. Nah, yang berikutnya two joints. Jadi sebaiknya sebuah foto itu bisa mencantumkan eh, sendi, kelihatan sendi yang paling proksimal dan sendi yang distal. Ya. Jadi makanya kalau teman-teman mungkin pernah agak sebel gitu, kok disuruh sama dokter spesialisnya diulang lagi sih fotonya harus kelihatan dua sendi. Karena terkadang kita mau ngelihat ada displacement-nya itu kayak apa gitu. Kita kasih contoh di gambar yang ini ya, gambar animasi yang di sebelah sini ya. Itu ada sebuah ronsen. Itu dua-duanya ronsennya sama tuh. Ya, dalam satu film seperti itu
hanya kelihatan sendi yang proksimal. Jadi hanya kelihatan proksimal femurnya. Distalnya itu kita nggak tahu kemana. Ya, dia kan kasih contoh tuh. Mau kalau ditarik ke bawah, kakinya ngadep ke samping ya bisa juga. Atau ini memang tidak ada rotasi sehingga kakinya tetap menghadap ke depan juga bisa. Gitu. Jadi terkadang gambaran yang hanya menyajikan satu sendi itu cukup membingungkan. Gitu. Makanya sebaiknya dua sendi itu ketika kita mengambil ronsen terlihat dua sendi supaya kita jelas orientasinya bagaimana fakturnya. Ya. Kemudian untuk aturan rule of two yang berikutnya adalah two limbs. Two limbs itu biasanya kita ambil di anak-anak. Kenapa? Karena di anak-anak biasanya sorry. Karena di anak-anak biasanya sering agak rancu. Ini fraktur apa bukan ya? Karena kita melihat ada facial plate atau facial line ya. Nah, yang rules yang berikutnya adalah two times. Two times itu biasanya kita ada beberapa contoh yang bisa kita lakukan. Misalnya, kita ngeronsen pasien pada pergelangan tangannya karena habis jatuh di kamar mandi. Saat kita ronsen hari ini, pasiennya bagus-bagus aja. Terus kita pulangin nih. Ya, kita pulangkan, terus pasang elastic bandage seperti biasa, kontrol poli. Nah, datang seminggu kemudian, masih kesakitan, masih bengkak di lokasi yang sama. Jangan-jangan terjadi occult fracture. Apa sih occult fracture? Fracture yang tidak langsung kelihatan saat itu juga. Biasanya kalau di pergelangan tangan itu yang paling sering bikin gara-gara adalah scaphoid fracture. Itu paling sering banget. Gitu. Jadi pasiennya datang hari ini tuh nggak kelihatan apa-apa, scaphoidnya bagus-bagus aja. Datang seminggu kemudian masih kesakitan, kita ronsen ulang, ternyata ada fraktur di scaphoidnya. Gitu, ya. Atau two times itu bisa juga ketika kita melakukan pasca melakukan tindakan. Misalnya habis melakukan ORIF, jadi sebelum tindakan kita ronsen di IGD, setelah ORIF kita ronsen lagi untuk evaluasi. Atau misalnya setelah gips. Gitu, ya. Nah, selain tadi radiologinya adalah X-ray atau ronsen, kita bisa melakukan apa lagi sih? Yang berikutnya kita bisa melakukan USG. USG itu biasanya kita mau mencari bagaimana integritas dari soft tissue. Ya, misalnya yang paling sering ruptur itu dan kelihatan ya dari USG itu adalah Achilles atau misalnya ruptur dari quadriceps tendon, ya, atau ruptur dari rotator cuff, ya. Kemudian kita juga bisa evaluasi itu di mana terjadi efusi di sendi-sendi yang tentunya kalau terjadi efusi kan kita harus segera tangani, entah mungkin harus kita aspirasi atau sampai dengan kita lakukan open arthrotomy. Kemudian setelah USG apalagi yang bisa kita lakukan? Kalau kita punya fasilitas yang cukup lengkap, kita bisa melakukan CT scan atau computed tomography. Kapan sih ini dipakai? CT scan itu biasanya kita pakai ketika evaluasi sebuah fraktur yang kompleks sehingga kita bisa melihat multiple planes lah atau three-dimensional reconstruction-nya. Misal pada gambar yang di sebelah dicontohkan ini kan tibial plateau fracture. Ya, frakturnya intraartikuler, kemudian berantakan banget. Kita mau lihat ini gimana sih rekonstruksinya. Kita harus pasang plat di mana. Nah, itu kira-kira apa namanya kepentingannya CT scan. Jadi tidak semua fraktur ya, asal femur simple di CT scan juga itu apa namanya terlalu berlebihan ya. Nah, berikutnya apalagi yang bisa kita lakukan yaitu MRI. MRI itu bisa kita lakukan apabila kita mau mengakses kelainan pada intraartikular atau soft tissue yang kita curigai gitu. Misalnya di trauma pada genu ya,
Misalnya pasiennya mengeluhkan nyeri setelah berolahraga, kemudian kita ronsen, wah kok aman aja, tapi kok masih bengkak ya, coba deh di MRI. Ternyata di MRI ada ruptur dari ACL misalnya seperti itu. Ya. Atau kapan butuh MRI lagi, seperti kasus yang tadi saya bilang, kita curiga nih ada sesuatu sama wrist joint-nya atau pergelangan tangannya, ya, tapi pasiennya di ronsen kok bagus-bagus aja. Mungkin kita butuh MRI, karena dari MRI kita bisa melihat benar-benar kelainan, bahkan sampai di persendiannya. Siapa tahu ada scaphoid fracture yang nggak kelihatan. Tuh, misalnya. Ya. Ini contohnya. Jadi kalau di ronsen terkadang itu tuh bersih, nggak kelihatan. Ternyata di MRI ini kita melihat di proximal pole-nya ada fraktur, ya. Dan ini kan hitungannya langsung fraktur yang harus diorif gitu. Jadi nggak bisa hanya sekedar di gips aja atau sekedar dipakein elastis aja gitu. Nah, setelah tadi semua yang kita sudah bahas ya, apa sih sebenarnya aturan atau urut-urutan apa yang bisa saya pakai gitu untuk membuat suatu diagnosis ortopedi. Yang pertama, ini susunannya ya. Jadi teman-teman bisa menghafalkan poin-poin ini, kemudian nanti dijadikan susunan kata sebagai diagnosisnya ya. Yang pertama itu ini close atau open kondisinya. Kemudian yang kedua, ini kasusnya fracture dislocation atau fracture dislocation. Kemudian yang ketiga, lokasinya di mana? Ya. Kemudian yang keempat itu regionnya. Jadi lokasi itu yang tadi ya, yang sepertiga proximal, sepertiga tengah, sepertiga distal, atau regionnya. Region itu berarti di organnya, femurnya sebelah kiri atau sebelah kanan. Ya. Dan kalau teman-teman ini nilai plus ya, tapi kalau teman-teman seandainya tahu tentang klasifikasi atau tahu tentang grade-nya, ya itu bisa ditambahkan di paling belakang. Kita kasih contoh aja deh dengan sebuah kasus. Ya. Kasus yang pertama, male, 20 years old, motor vehicle accident, CBCD-nya clear, complaining pain in the left thigh, and was unable to wake back. Nah, dari X-ray kelihatan seperti ini. Kita nggak ngebahas yang lain dulu ya, kita nggak ngebahas manajemen yang lain, kita hanya mau mendiagnosis. Nah, seperti yang Pakem tadi saya bilang, diagnosis pasien ini adalah close fracture of proximal third of the left femur. Ya, poin-poinnya apa aja? Yang pertama nih, close atau open tadi kan. Yang kedua, fracture dislocation atau fracture dislocation. Tuh ditaruh di urutan berikutnya. Kemudian location-nya proximal third, ya. Kemudian region-nya. Oke. Jadi kira-kira begini susunan yang mungkin tepat gitu. Ya, jadi close atau open, fracture dislocation atau fracture dislocation, lokasinya di mana, kemudian region-nya. Nah, kasus kedua, male 40 years old, single motor vehicle accident, his left shoulder hit the road, felt pain and unable to move the shoulder. Nah, ini teman-teman mungkin udah sering ketemu ya, tapi biasanya ngomongnya adalah medial third. Coba deh mulai sekarang dibiasakan kalau dia di klavikula benar-benar di tengahnya, itu sebenarnya lebih tepat disebut sebagai middle third. Ya. Sama seperti yang tadi ya aturannya ya, close atau open, menentukan fracture dislocation atau fracture dislocation, terus location-nya di mana, kemudian habis itu region yang terlibat ya. Ini clavicle sebelah kiri. Gitu. Nah, sekarang gimana nih kalau ada kasusnya seperti ini? Ini frakturnya. Frakturnya clavikula tapi di sebelah dalam.
ini kita sebut baru dengan medial third. Gitu. Jadi kalau teman-teman itu apa namanya kadang-kadang ngomongnya, dok ada close fracture medial third clavicle. Kadang-kadang tuh saya agak-agak rancu nih. Medial atau middle? Medial dok, di tengah, persis di tengah. Kalau persis di tengah, middle. Tapi kalau dia ke sisi medial, medial third. Ya. Kalau dia mepet-mepet ke lateral sini dekat dengan akromion, itu namanya lateral third. Ya. Lebih tepatnya seperti itu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Saya kecepatan atau ada yang kurang jelas nggak? Masih oke aja. Lanjut ya. Oke, case nomor 3. Woman 45 years old, dashboard injury. Ya, dashboard injury itu biasanya kita gambarkan buat pasien yang kecelakaan mobil, kemudian dashboardnya menghantam dia. Jadi biasanya tanpa airbag. Gitu. Jadi menghantam, posisinya biasanya paling sering tuh lutut yang kena. Ya. Complaining pain in the right hip joint and unable to walk. Nah, dari ronsen kelihatan seperti ini nih. Nah, ini diagnosisnya. Ya, jadi close posterior dislocation of the right hip joint. Close atau open, ya. Nah, di sini agak terbalik nih. Kita ngomong lokasinya dulu. Lokasinya itu adalah direction. Ya, jadi yang tadinya lokasinya kita pakai buat menentukan sepertiga, atas, tengah, bawah. Ya, sekarang location itu kita pakai untuk menentukan arah dislokasinya. Ya, jadi kalau hip, shoulder, elbow, knee, pokoknya semua sendi yang besar dan sering terjadi dislokasi, itu locationnya harus ditentukan. Jadi posterior atau anterior. Ya. Nah, kalau di hip joint itu biasanya kalau gambaran femoral head-nya naik ke arah superior, kemudian agak ke lateral, itu biasanya arahnya posterior dislocation. Tapi kalau dia mengarahnya ke dalam apa namanya fosa foramen obturator, jadi dia ke bawah kemudian ke medial, biasanya itu adalah anterior dislocation. Ya. Dan pada hip paling sering itu ke posterior. Ya. Jadi ini ya, close atau open, location-nya, kemudian fracture dislocation atau fracture dislocation, kemudian region-nya. Ya, jadi pakemnya ini di apa namanya? Dihafalin aja. Bolak-baliknya nggak terlalu banyak kok. Maksudnya nggak terlalu membingungkan gitu. Saya berusaha memberitahu teman-teman gimana caranya supaya dapat poin-poinnya ini. Oke. Ini kasus keempat, male 60 years old, motor vehicle accident, came with wound and deformity on the right lower leg. Ya, jadi ada luka seperti ini, terus ada gambaran frakturnya. Ini pastilah sebuah open fracture, ya. Nah, kalau pada open fracture, ya, close, open, fracture dislocation, location-nya ya sama, dia fibula. Biasanya ada classification-nya, yaitu Gustilo Anderson. Ya, kalau pada kasus ini karena lukanya lebih dari 1 cm, kurang dari 10 cm, tidak membutuhkan soft tissue coverage, kemudian mekanisme patahannya adalah masih termasuk belum yang terlalu kompleks, kita masih bisa masukkan ke dalam Gustilo Anderson tipe 2. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih bisa menambahkan classification atau grade, taruhlah di paling belakang. Nah, kemudian, sorry, kepencet.
Kemudian untuk case kelima, male 50 years old, fell from height, complaining pain in the back and was unable to lift the thigh. No deformity on both lower limbs. Jadi pasien ini jatuh dari ketinggian, mengeluhkan nyeri di belakang, ya, terus dia nggak bisa ngangkat nggak bisa ngangkat pahanya. Tapi di bawahnya bagus aja tuh, maksudnya di bawahnya nggak ada ketemu deformitas. Jadi di femur nggak ada deformitas, di tibia juga nggak ada. Nah, dengan gambaran ronsen seperti ini, gitu, ada compression fracture pada lumbal nomor 2. Gitu. Yang kita bisa curigai adalah pasien ini gangguan yang di bawah itu bukan karena fraktur juga, tapi karena kelemahan akibat burst fracture yang ada di atas. Ya, jadi diagnosisnya seperti ini. Ya, kalau di spine dia juga agak lain nih. Dia nggak pakai close atau open biasanya, karena jarang sekali ada spine itu frakturnya open, kecuali high energy banget atau dia kena bacok atau kena gun shot gitu ya. Jarang sekali ada spine yang open. Jadi biasanya close atau opennya sudah di skip. Jadi ini ya, fracture dislocation atau fracture dislocation ya, burst fracture di lumbar spine yang kedua, langsung klasifikasi. Ya. Nah, klasifikasinya itu untuk teman-teman yang di UGD, saya sih tidak berharap harus bisa tahu Asia Frankel atau scoringnya seperti itu. Tapi palingnya teman-teman bisa menentukan aja gitu. Ini burst fracture-nya disertai dengan neurologic deficit apa enggak? Gitu ya. Seandainya ketemu kasus yang seperti ini, jadi jatuh dari ketinggian, ada burst fracture di lumbal 2, terus ngecek motorik yang di bawah, ternyata dia udah nggak bisa ngangkat ngangkat pahanya. Nah, artinya kemungkinan terjadi neurologic deficit akibat dari faktor kompresinya itu, faktor burst-nya itu, gitu ya. Paling nggak berhenti di sini aja, itu sudah bagus banget. Gitu. Lumbar spine with neurologic deficit. Gitu. Nanti saat laporan bisa disampaikan gitu. Motoriknya sudah hilang dok, mulai dari level hip flexion. Oke. Ya, jadi close atau open sama location atau directionnya itu biasanya kita unnecessary ya. Nah, ini case nomor 6. Biasanya juga teman-teman kadang-kadang agak bingung nih. Selain fraktur itu, kasus orto yang cukup sering berikutnya adalah entah bacok-bacokan atau kena kaca ya, atau kena parang saat bekerja. Jadi soft tissue injury. Oke. Nah, ini kasus ke-6 adalah seorang laki-laki terkena gelas atau kaca pada sisi polar dari forearm, nggak bisa memfleksikan wrist-nya ya, sama middle finger. Itu kelihatan tuh di foto klinis, middle finger-nya jatuh. Ya. Kemudian pulsasi dari radial arterinya juga tidak bisa teraba. Nah, pada kasus seperti ini adalah diagnosis yang paling lengkap. Ya, jadi sesuai standar orto banget nih. Cuman paling enggak ini teman-teman bisa menentukan aja, dok, ini kayaknya pasiennya sub instrument injury di forearm sebelah kanan. Ya, kalau misalnya nggak tahu flexor zone 5, itu oke lah. Nah, ini ya, saya bilang kan ini additional classification. Kemudian, tapi paling nggak kecurigaan yang di bawah ini, kalau bisa teman-teman dapetin juga gitu. Jadi jangan cuma bilang, dok ada ruptur tendonnya. Ya, apa yang ruptur? Ya, jadi cobalah untuk mulai sedikit-sedikit ya ditahu lah struktur yang ada di situ gitu. Ya, misalnya terkena di sini, jari tengahnya jatuh, bisa mungkin ya flexor tendon digiti 3 ya,
Terus arterinya juga nggak teraba. Mungkin arteri radialisnya juga ruptur, dok. Sama nggak bisa fleksi wrist-nya. Wrist joint-nya nggak bisa dipakai fleksi. Kemungkinan FCR-nya juga kena. Kan udah lumayan tuh, teman-teman bisa menentukan arteri, FCR, terus flexor yang ketiga. Gitu. Ya. Jadi ini kira-kira apa namanya pakemnya kalau di soft tissue injury ya. Jadi locationnya justru di depan. Terus setelah menentukan locationnya, kita melihat dia close atau open. Biasanya sih open kalau seperti ini ya. Kemudian yang tadi kriteria fracture dislocation atau fracture dislocation diganti menjadi total rupture. Kemudian region atau organnya, yaitu struktur-struktur yang teman-teman curigai. Tadi ada radial arteri, flexor cardi radialis, flexor tendon ketiga, ya. Oke, mungkin itu aja kali ya, nggak usah terlalu banyak. Atau ada yang masih mau ditanyain nggak? Buat internadik mungkin ada yang masih kurang jelas, bisa komen di kolom komentar ya. Kayaknya udah pada jelas deh dok, ini ada 2 orang yang bertanya sih di chat. Mau langsung ke pertanyaan aja gitu kan dok? Boleh, yang di chat dulu aja tuh. Iya. Ada Dokter Yuda. Ini pemirsa setia saya. Calon SPOT mungkin dok? Enggak, Dokter Yuda itu anestesi. Tertarik. Oh, maaf Dokter Yuda. Ini teman saya di RSUD nih, Sohib. Oh iya. Apa nih? Selamat siang dok, izin bertanya, kapan kita memintakan foto ronsen AP lateral atau AP oblik? Lalu apakah saat foto ronsen kita perlu menambahkan analgetik? Kalau perlu dengan analgetik yang aman apa ya dok? Terima kasih. Oke, kalau misalnya AP oblik itu biasanya saya pakai ortoped itu mintanya di tangan ya, tangan, kaki, ya. Jadi manus dan pedis. Kenapa? Karena strukturnya agak unik tuh. Kalau kita true lateral pada manus AP, manusnya AP nih, kebayang ya. Terus kita lateralin, kita nggak bisa evaluasi semua jari. Jadi kalau kita mau evaluasi jari itu kita oblikin. Jadi dimiringkan. Jadi kita bisa lihat satu persatu jarinya. Sama juga dengan di foot atau di pedis ya. Kenapa? Karena ya strukturnya tadi itu. Kalau kita lateralkan true lateral, dia akan saling tumpang tindih, superposisi semua tulangnya. Nggak akan kelihatan dengan view-nya nggak akan kelihatan bagus. Terus, apakah saat foto ronsen kita perlu menambahkan analgetik? Iya, kalau seandainya manuver yang dilakukan itu ekstrim. Jadi misalnya apa ya? Eh, oh, misalnya saya mau mencoba mengevaluasi ini. Jarang sih, tapi ini di kasus akut ya. Misalnya di apa namanya? Kita mau ngelihat adakah bony Bankart atau heel succussion di kasus shoulder gitu. Itu biasanya kan kita harus view-nya striker notch, tangannya harus dilipat sedemikian rupa gitu. Tapi itu jarang banget sih. Kalau view-view yang standar, ronsen yang standar, rata-rata nggak membutuhkan apa namanya analgetik yang gimana ya. Apalagi kalau misalnya kita sudah pasang spalak gitu. Jadi kalau mau ronsen kan spalak itu biasanya sudah ada atau dipasang interaksi biasanya. Saya rasa sih masih bisa sih ronsen. Selama saya residen sih kalau positioning pasien biasanya saya sudah pasang spalak dulu atau saya pasang traksi dulu. Jadi pasiennya juga lebih nyaman gitu. Oke.
Oke. Pertanyaan kedua ya dari Elizabeth. Dari Elizabeth Salim, Dok. Oke, Selamat siang. dokter. Mohon izin bertanya bagaimana tunjukkan. Oh, kalau fraktur Koste sebenarnya lebih tepatnya nanti sama dokter bedah sih ya harusnya karena wilayahnya bedah umum atau BPKV kan. Cuman kalau kita menentukan fraktur pada Koste itu biasanya yang pertama kita harus tentukan ya sama ya close atau open, kemudian locationnya. Tapi locationnya dia agak unik karena kalau Koste itu kita menyebutkan dia aspeknya. Jadi Koste itu misalnya kita menyebutkan ya fracture of the close fracture of the third until fifth ribs ya posterior aspect. Locationnya itu. Jadi dia bukan sepertiga tengah lateral. Jadi mereka Costa itu kan melingkar ya. Jadi dia dari belakang posterior yang menempel pada spine. Kemudian dia ada yang di lateral, kemudian dia ada yang di anterior. Jadi itu yang sebenarnya yang harus ditentukan untuk locationnya. Gitu. Kalau untuk scapula, iya tadi saya belum ngebahas ya. Kalau scapula itu kita nyebutinnya berdasarkan posisi anatomisnya. Tapi saya nggak minta teman-teman terlalu detail menentukan itunya karena susah. Karena ada yang dia memotong glenoid, ya itu namanya udah lain. Nanti yang di scapular neck sama scapular body, gitu. Jadi biasanya kita memisahkan itu tuh menjadi 3 yang besar, ya. Jadi frakturnya ada di glenoidnya. Glenoid itu yang permukaan yang bertemu dengan caput humeri ya. Jadi yang kayak mangkok gitu. Frakturnya ada di glenoidnya atau enggak, atau ada di necknya, scapular necknya, atau di body. Di body itu yang kayak sayapnya. Gitu. Ya. Nah, kalau untuk pelvis fracture sebenarnya kita lebih apa namanya? Emang itu cukup spesial juga kalau untuk pelvis. Pelvis itu menyebutkan fracture-nya itu dari berdasarkan keterlibatan dari pelvic ring-nya. Jadi pelvis itu kita ngelihatnya kan ada pelvic ring tuh yang kalau kita sering foto pelvis AP inlet atau outlet ya kan. Nah nanti pelvis itu organnya itu tidak hanya tulang yang bentuknya kayak sayap itu yang iliak, ilium dan ischiatic, tapi kita ngelihat terus ke belakang sampai dia menjadi sebuah ring, yaitu sampai ke sacrum, terus sampai ke ramus pubis yang di depan. Gitu. Nah, kalau menentukan fraktur pada pelvis, saya sambil ini deh, coba saya cari gambarnya ya. Aku stop share dulu ya. Sambil aku cariin gambarnya. Ada lagi nggak yang lain yang mau tanya? Ada satu orang, Dok, dari YouTube. Ya. Saya bacakan ya, Dok. Yes. Dari Astalita Laurel Tania. Izin bertanya, Dok, apabila curiga ada soft tissue injury, gambaran ronsen normal dan tidak ada fasilitas CT atau MRI. Tata laksana awalnya seperti apa ya, Dok? Apakah seperti tata laksana fraktur pada umumnya? Sorry, kalau misalnya dia tidak ada. Jadi gambaran ronsennya kan normal dan tidak ada fasilitas CT scan maupun MRI. Tata laksana awalnya seperti apa ya, Dok? Apakah seperti tata laksana fraktur pada umumnya? Jadi kalau misalnya memang ada keterbatasan di fasilitas, tapi pasiennya di ronsen ini kok nggak ada fraktur, tapi masih kesakitan gitu ya? Atau gimana? Nggak ada ininya sih, Dok. Nggak ada kata-kata itu sih. Iya. Kalau misalnya itu saya selalu yang pertama bisa dilakukan itu adalah kita cobain dulu untuk rise. Jadi dikasih rest,
ice, compression, dan elevation. Ya, jadi kalau memang kita sudah periksa fisik, makanya pemeriksaan fisik itu kan penting banget ya. Jadi kalau dari look, feel, move, kita sudah merasa kayaknya sih nggak ada apa-apa. Di ronsen juga kayaknya bersih-bersih aja. Tapi kalau pasiennya masih kesakitan, ya kita coba untuk di rise dulu. Jadi diistirahatkan kakinya, dikompres dengan es, kemudian dibebat atau dikasih compression, kemudian dikasih elevation, diangkat. Itu kira-kira. Kemudian selanjutnya pertanyaan di kolom komentar, Dok, dari Dokter Yuda lagi. Izin bertanya, Dok, untuk fraktur klavikula, penyebutan location yang benar itu medial, median, atau mediana, Dok? Medial third. Jadi kalau di fraktur klavikal itu, klasifikasinya sendiri dibikin sama Alman ya. Alman itu membaginya middle third, lateral third, atau medial third. Jadi sesuai dengan lokasinya itu. Jadi middle itu benar-benar di tengah. Jadi klavikula dipotong setengah, itu middle. Terus lateral itu yang dekat-dekat akromion. Kalau yang dekat sternum namanya medial. Oke, Ini deh. sementara di Zoom belum ada pertanyaan lagi sih, Dok. Ini untuk yang tadi, ini ya, pelvic ya. Nah, untuk pelvis sendiri, biasanya kita nggak nyebutnya menjadi satu-satu gitu. Jadi dia tuh harus di apa namanya, digabungkan menjadi sebuah satu kesatuan gitu. Makanya ini agak kompleks sehingga aku nggak tampilin tadi. Jadi yang paling atas ini adalah 3 macam kerusakan pada pelvic ring ya. Jadi ada anterior posterior compression di mana tenaganya itu dari depan. Jadi ada gaya yang dari depan bisa tertindih, bisa tabrakan atau apapun. Kemudian dia yang pertama kali dia buka adalah simfisis pubisnya. Jadi simfisisnya diastasis. Ya. Jadi kalau teman-teman ketemu hanya minimal diastasis dari simfisis pubisnya, jadi dia hanya meregang gitu aja, ya itu adalah anterior posterior compression yang tipe 1. Kalau dia makin teregang sampai ke posterior ada gangguan di ligamentum yang posteriornya, itu biasanya kita sebut sebagai yang tipe 2. Ya. Kalau tipe ketiga dia sudah merusak sampai dengan sacroiliac joint-nya. Jadi ininya udah lepas. Nah, makanya saya bilang selalu fraktur di pelvis itu nggak bisa disebut satu persatu. Nggak bisa kita bilang nih symphysis pubis fracture bersama dengan posterior ligament rupture. Nggak bisa. Ini mah APC tipe 2. Gitu. Begitu juga dengan, ini ya saya kasih contoh misalnya lateral compression yang tipe 2. Dia ada, kalau kita pecah satu-satu frakturnya, ramus pubis, close fracture of the left superior and inferior ramus pubis. 1. Close fracture of the left iliac wing. Close fracture of the left sacral. Dennis zone 2 ini. Ini kita nggak bisa pecah-pecah seperti ini. Ini jadi satu kesatuan, yaitu lateral compression fracture of pelvis tipe 2. Ya, memang kalau pelvis agak ribet gitu. Tapi mungkin teman-teman bisa cari gambar, kalau ketemu kasusnya pelvis, cari gambar ini di Google, terus dilihat deh kira-kira foto ronsen yang teman-teman ambil sesuai dengan yang mana untuk dilaporkan ke DPJP ortopedinya. Gitu. Ya, terus kalau ada kasus-kasus seperti ini, sama sekali jangan diutak-atik ya. Kalau ikut yang tentiran saya yang kemarin, begitu dapat kasus pelvic ring harus selalu dipasang pelvic binder. Ya. Oke, sejauh ini
Di Zoom belum, yang di chat Zoom belum ada yang bertanya lagi. Teman-teman mungkin ada yang mau bertanya lagi, mumpung waktunya masih ada 1 jam lagi sini kira-kira. Ada yang mau bertanya langsung? Teman-teman yang di Zoom, yang di YouTube, yang lagi live di YouTube, yang lagi lihat live kita di YouTube juga boleh banget. Kalau mau bertanya bisa langsung ketik di kolom komentar ya. Nanti pasti akan langsung saya bacakan. Kayaknya udah pada jelas semua ya dok. Udah gak ada yang nanya nih dok. Enggak, atau terlalu bingung? Oh ada lagi nih dok dari Elizabeth Salim. Yes. Pertimbangan pemilihan arm sling dan figure of 8 pada fraktur clavicular. Oke. Bagus pertanyaannya. Untuk apa dulu? Untuk terapeutik atau untuk first line management? Kalau untuk, karena sekarang nih ya, fraktur-fraktur clavicle itu mungkin teman-teman pada sekarang bertanya-tanya, ini dokternya pada cari duit amat sih, clavicle kok semuanya dioperasi? Karena memang jurnal terbaru rata-rata suggestion-nya adalah operasi. Gitu. Karena resiko shortening-nya itu sangat-sangat tinggi. Jadi, kalau settingannya di IGD untuk first line management, artinya untuk relief pain, untuk pasiennya supaya bisa mobilisasi ke bangsal gitu ya, saya sangat menyarankan hanya arm sling. Tapi kalau terapeutik, yang paling tepat dan paling efektif adalah figure of 8. Kenapa? Karena figure of 8 itu jika dipasang dengan benar ya, jika dipasang dengan benar, dengan tension yang bagus, dia akan berusaha untuk mengembalikan length dari clavicle. Cuman efek sampingnya dibandingkan operasi itu ya ribet, itu aja. Jadi pasien-pasien yang di figure of 8 itu harus kontrol mungkin 5 hari maksimal seminggu sekali. Karena pasti figure of 8-nya akan kendor. Jadi harus dikencengin lagi. Karena kita menghindari tulang itu nggak boleh bayonet position. Jadi harus benar-benar end-to-end kan. Nah, itu bisa dipertahankan gimana? Kalau setiap 1 minggu kita traksi ulang figure of 8. Mungkin bisa menjawab. Iya. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau bertanya? Sepertinya udah cukup jelas ya dok. Atau mungkin malah bingung kali ya dok. Mungkin karena hari Minggu kali ya dok. Jadi kurang semangat kali ya. Pada ngantuk kali ya. Padahal masih jam 1 nih dok. Ada yang pengen tanya live juga nggak apa-apa. Oh iya, yang ada yang mau raise hand juga boleh. Ya. Biar sekalian kenalan ya dok. Ya betul. Ini Mas Yuda lagi nih. Izin bertanya dok, untuk kasus yang kecelupan tulang bawah tadi. Oh ya, makanya tadi saya bilang penyebutan diagnosis yang panjang itu kan memang tujuannya pembelajaran. Jadi memang supaya sistematis gitu. Jadi kita tentukan dulu, oh ini kena siap instrumen injury atau dia karena perkara yang lain, misalnya karena terkena mesin atau terpencet atau apa itu kan berbeda penyebutan. Tapi kalaupun misalnya teman-teman skip siap instrumen injury-nya, itu nggak masalah gitu. Jadi kalau saya sih paling tidak kecurigaan apa yang didapatkan dari pemeriksaan fisik yang dilakukan di IGD. Misalnya tadi pasiennya dia nggak bisa fleksi wrist, arteri radialisnya nggak teraba, kemudian jari ketiganya jatuh, nggak bisa difleksikan. Ya sudah, paling tidak, dok, saya curiga siap instrumen injury, curiganya ada open rupture dari arteri radialis, flexor carpi radialis, sama kemungkinan flexor tendon yang ketiga. It's okay. Saya nggak pernah. Bahkan diagnosis lebih sederhana dari itu pun kadang-kadang saya sudah maklumi lah.
Cuman kalau yang sama sekali tidak ada insight-nya, itu kan yang kadang-kadang ya jangan dong gitu. Maksudnya, dok ini ada pasien kayaknya siap instrumen injury, ruptur tendon. Apaan yang ruptur? Gitu. Jadi bisa diinikan lah, bisa harusnya lebih diperiksa dulu gitu, baru dilapor. Itu Mas Yuda. Ini berikutnya ada lagi. Selanjutnya nih dok, ada pertanyaan dari Faizal Rifai. Untuk HNP lumbal, kita harus refer ke orto apa ke bedah syaraf, dok? Ini pertanyaan pertanyaan non kognitif, tapi aspek sosialnya sangat tinggi. Betul dok. Jadi galau kan dok biasanya ini. Jadi gini, sebenarnya kalau di sebuah center itu dua-duanya bisa mengerjakan. Gitu. Dua-duanya bisa mengerjakan, kedua-duanya punya approach yang menurut saya kadang-kadang suka berbeda gitu. Nah, tapi kalau saya pun ditanyakan kepada saya sekarang, HNP itu haknya siapa? Karena dia sebuah structural abnormality, artinya HNP itu kan ada bantalan yang nggak normal, gitu. Bukan murni sarafnya yang bermasalah, gitu. Kecuali ada tumor intradural. Tumor intradural itu sebenarnya perdebatan, tapi saya kalau misalnya dibilang orto bisa garap nggak bisa, tapi kalau bedah saraf ya itu kelainannya di dalam mereka gitu. Tapi kalau pada kasus HFP ya saya bisa bilang referlah ke ortopedi gitu ya. Jadi karena struktural ini tuh, dan semua HNP itu nggak mesti dioperasi loh ya, tidak semua HNP dioperasi. Saya punya beberapa pasien HNP kita terapi non operatif bagus. Kira-kira gitu. Oke, dok. Ini di YouTube dok ada lagi yang bertanya atas nama Safa Syafia. Pertanyaannya adalah bagaimana prognosis close fracture humerus tanpa operasi dok? Humerusnya di sebelah mana dulu? Humerus yang di shaft sampai ke proksimal itu resiko malioninnya ya tinggi, paling ya varus gitu. Tapi kalau yang di distal third itu yang agak-agak bahaya. Jadi humerus yang di distal third kira-kira 8 sampai 10 cm lah dari elbow joint. Itu sebaiknya operatif. Gitu. Kenapa? Karena di dekat situ ada struktur yang namanya radial nerve, ya. Radial nerve itu berjalan dari posterior, kalau kita masih ingat, terus dia akan crossing kira-kira 8 sampai 10 cm dari elbow joint. Beda-beda tiap orang, tapi dia akan crossing. Ketika ada patahan di situ dan nggak dioperasi, dan patahannya goyang-goyang, ya akan resiko mencederai saraf. Baik, selanjutnya pertanyaan dari dokter Yuda lagi nih dok. Untuk kasus-kasus fraktur vertebra, bagaimana kita bisa tahu itu vertebra keberapa yang kena dok? Bagaimana cara menghitungnya di foto ronsen ya dok? Terima kasih. Oke. Ini saya share lagi. Nah, ini kelihatan ya? Slide saya udah kelihatan? Kelihatan dok. Nah, jadi kalau di foto lumbal, ini saya karena contohnya lumbal ya, jadi foto AP-nya sebenarnya tidak proper. Ya, kalau foto lumbosakral yang proper dari AP itu, dia harus kelihatan perbatasan lumbal 5 sama sakrum ya. Seperti yang di foto lateralnya. Kalau foto lateralnya sudah cukup oke sini. Jadi kalau kita lihat, ini udah tulang sakrum. Ini kursor saya juga kelihatan kan? Kelihatan dok. Nah,
dari ini adalah sakrum kelima. Ini adalah sakrum nomor 5. Sakrum ya. Oh, sakrum. Nah, kemudian ini adalah lumbal 5. Ya, ngitungnya gitu. Ini 4, 3, ini 2, ini 1. Gitu. Ini sudah T12. Gitu. Ya. Kalau kita perhatikan di sini lagi nih, ini nanti di sini ini ada keluar buat Costa ke-12. Gitu. Ya. Makanya kadang-kadang view-nya 2 itu tuh harus kita dapatkan dengan lebih proper. Jadi harus ininya. Jadi itu ya. Menentukannya saya biasanya nyari junction dulu ya. Jadi kalau misalnya di lumbo sakral ya saya nyari sakralnya dulu. Begitu ketemu sakral, ini kan sakral pertama nih. Yang ini. Berarti atasnya L5, 4, 3, 2. Ya. Yang bikin agak kacau kalau pasiennya punya lumbalisasi. Jadi lumbalnya ada 6. Ada beberapa pasien yang kayak gitu tuh. Makanya kita harus punya ronsen AP dan lateral yang with proper. Itu kira-kira. Selanjutnya nih dok, pertanyaan dari Elizabeth Salim. Untuk soft tissue injury seperti ligamen atau tendon tear, seberapa lama dan seberapa sering kita evaluasi pasien untuk treatment RICE ya dok? Kemudian indikasi untuk terapi operatif, kapan kita merujuk ya dok? Oke. Untuk soft tissue injury, misalnya kita berpikirnya ini ya, sprain gitu ya. Sprain itu rata-rata akan sembuh di minggu kedua atau minggu ketiga. Jadi dengan terapi yang cukup, artinya RICE itu kita edukasi dengan benar, pasiennya juga melaksanakan dengan benar, pasien itu rata-rata akan sembuh di minggu kedua atau minggu ketiga. Nah, ketika misalnya di minggu kedua atau minggu ketiga tidak ada perubahan yang signifikan, atau bahkan malah terjadi perburukan, saran saya jangan ditahan pasiennya. Kalau memang kita nggak bisa evaluasi, bahkan USG pun nggak bisa, artinya kita cuma punya ronsen titik, udah cuma ronsen, ya udah kita harus evaluasi kita harus rujuk ke fasilitas yang punya fasilitas untuk paling tidak USG gitu. Beberapa soft tissue malah nggak bisa pakai USG saja, harus MRI, misalnya ACL gitu. Tapi kalau misalnya kita curiganya hanya sprain di ankle, kita masih bisa lah ngirim ke tempat yang ada USG. Gitu. Ya. Oke, teman-teman yang di Zoom, apakah masih ada yang mau bertanya? Raise hand. Nggak ada yang mau raise hand. Teman-teman yang di YouTube juga mungkin ada yang mau bertanya lagi. Apa pesertanya malu-malu kali ya dok? Iya, makanya nih. Atau mau dipanggil kak dok? Mau dicoba di call? Jangan lah. Nanti kalau dipanggil malah itu dia. Dokter Yuda bertanya lagi nih dok. Apakah ruptur ligamen atau tendon bisa terlihat dari foto ronsen? Bayangannya bisa sedikit kelihatan. Misalnya di Achilles, tapi yang sendi-sendi gede ya. Misalnya kayak Achilles, patellar tendon rupture, pokoknya yang gede-gede. Itu bisa, karena bayangannya otot sama itunya bisa kelihatan. Gitu. Cuman kalau yang kecil-kecil, kayak misalnya ACL, sendi-sendi di tendon di jari gitu, nggak bisa. Jadi harus yang besar-besar. Oke, sepertinya sudah
habis ya ini pertanyaan dok, sudah nggak ada yang bertanya lagi. Teman-teman udah jelas semua ya, sudah tidak ada yang mau ditanyakan sama dokter David. Di YouTube juga sudah nggak ada yang bertanya nih dok. Mungkin dokter ada yang mau ditambahkan? Aku ngasih slide aja, mungkin teman-teman di sini kan banyak yang ya bonus slide ya, siapa tahu nanti bisa jadi pertimbangan untuk topik pentiran yang berikutnya gitu. Teman-teman kan pasti banyak banget yang pengen jadi masuk PPDS nih. Saya coba merangkum kemarin beberapa poin krusial, nanti mungkin juga ada Dokter Yuda juga kan, beliau bisa nambah-nambahin lah. Kalau saya boleh ngasih saran nih sama teman-teman yang pengen ngambil PPDS, ada 6 poin paling nggak yang teman-teman bisa pertimbangkan. Yang pertama itu tentuin dulu minatnya teman-teman apa gitu. Ketika di pekerjaan yang sekarang, saya seneng sama penyakit-penyakit saraf. Ya udah, tuh. Coba fokus ke sana. Gitu. Kemudian pikirin berikutnya itu adalah poin pentingnya ngambil PPDS-nya di mana. Gitu. Kalau misalnya teman-teman alumni dari sebuah universitas negeri, tentunya lebih bagus kembali ke universitas negerinya. Tapi kalau dari swasta, ya itu bisa jadi dilema juga tuh, mau kembalinya kemana, ambil PPDS-nya. Yang berikutnya, kalau saya tuh, teman-teman harus punya daerah kembali. Gitu. Nah, yang berikutnya lagi, pembiayaan. Gitu. Teman-teman, ya mohon maaf, memang harus mempersiapkan gitu, bersama dengan orang tua tentunya. Atau sudah PNS, atau kiriman dari instansi, entah itu rumah sakit tertentu atau gimana. Ya. Nah, yang berikutnya, ini juga penting nih, keluarga itu harus dukung. Jadi kalau teman-teman ada yang mau ambil PPDS, semua keluarganya harus dikasih tahu. Semua keluarga harus dikasih tahu. Anak, istri, orang tua, teman, selingkuhan, enggak ya. Siapapun lah. Intinya keluarga itu harus betul-betul mendukung. Baru poin yang keenam, barulah persiapan untuk belajar. Jadi saya ini aja, maksudnya pengen karena dunia PPDS itu makin ke sini makin banyak faktor X-nya. Jadi makin banyak yang nggak kita duga-duga gitu. Jadi teman-teman sudah belajar, hanya modal belajar aja, tapi nggak ngelihat faktor-faktor X, kayak ternyata ngambil di tempat PPDS yang cukup susah sekali untuk menerima anak-anak dari swasta misalnya. Ada kan beberapa tempat yang kayak gitu. Terus ternyata teman-teman nggak punya daerah untuk kembali. Jadi teman-teman tuh kayak radikal bebas aja. Nah itu juga susah. Dan ada beberapa kasus saya pernah ketemu teman-teman tuh pembiayaannya disiapin gitu. Jadi di tengah jalan dia mandek dan akhirnya drop out. Jadi gitu deh. Kalau saya sekedar ini aja deh, sekedar sharing aja. Gitu. Ini Dokter Yuda nanya nih dok, wah Dokter Yuda ini aktif ya sepertinya. Beliau bertanya, untuk daftar PPDS ortopedi, apakah perlu bikin paper dulu dok? Di beberapa tempat ya. Di setahu saya tuh sekarang yang harus paper adalah UI, malah harus magang. UI itu harus magang. Unair itu harus paper kalau nggak salah. Jadi yang masih agak longgar itu kayak tempat saya itu masih nggak terlalu ketat. Jadi UGM itu tidak harus paper, tapi harus punya tempat kembali. Gitu. Jadi dulu saya seangkatan berlima masuknya.
berlima itu semuanya nggak ada yang di Jawa. Jadi saya ke Balikpapan, teman saya ada di daerah Kalsel, Sulawesi Selatan, sama daerah Sumatera 2. Jadi berlima tuh tidak ada yang kembali ke Jawa. Gitu. Jadi benar-benar itu ini banget. Sekarang tuh sangat-sangat krusial jawaban seperti itu. Begitu ditanya kembalinya kemana, nggak bisa jawab atau bilangnya, saya kayaknya kembali ke Jawa, dok, susah. Gitu. Kadang-kadang tuh malah nilai ujian bisa yang kesekian deh. Tapi artinya jangan bego-bego banget ya. Kalau ujiannya nilainya 40 ya susah diangkat. Tapi paling nggak kalau kalian punya faktor X yang lain gitu. Artinya misalnya sudah PTT, terus atau sudah PNS, atau dokter TNI, dokter Polri, itu nilai plus banget. Gitu. Oke, baik dokter. Terima kasih loh dok atas kesempatannya hari ini. Teman-teman Ya. sepertinya sudah tidak ada yang bertanya, baik yang di Zoom maupun yang di YouTube ya dok. Ya. Terima kasih ya semuanya. Mohon maaf kalau saya ada salah kata, ada yang kurang bisa menjawab atau kurang bisa menjelaskan topik yang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau ada yang mau bertanya nanti boleh japri di IG juga, nggak apa-apa. Oke, terima Terima kasih. kasih dokter atas waktunya. Terima kasih semuanya. Oke, buat internadik semua, terima kasih yang sudah join baik di Zoom maupun di YouTube. Untuk tenteran online selanjutnya nanti teman-teman bisa cek di Instagram kita untuk cara pendaftarannya. Sekali lagi terima kasih yang sudah join. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan ya teman-teman. God bless you all. Bye.